Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus saya pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, suatu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Ya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi langsung Anda Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim. Ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi, irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai. Jadi saudara-saudara yang desa nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek.
dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Jadi nanti obat-obat itu obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa dijangkau oleh rakyat dalam waktu dalam harga yang mungkin bisa sepertiga bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota. Kita juga nanti akan membuat supaya ikan-ikan bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Ikan itu proteinnya tinggi dan harganya akan terjangkau oleh rakyat. Kalau daging sekarang berapa harganya, Pak Menteri? Kita bisa sekarang turunkan harga daging Rp75.000. Yang biasanya kalau bulan puasa itu sampai 150.000 dan ke atas ya. Tapi nanti saya berharap ikan-ikan bisa di bawah 75.000. Saya berharap ikan-ikan mungkin kita harapkan 1 kilo ikan bisa sampai 40.000 atau maksimal 50.000. Kalau bisa lebih rendah lagi. Ini perjuangan kita. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan ketua umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya. Puskesmas, klinik ada di tiap desa. Rumahnya layak, bagus. Terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Kalau rakyat gembira, kami bahagia. Terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Terima kasih gubernur-gubernur, bupati, pimpinan, polisi, TNI, kejaksaan, semua kita ini satu keluarga. Satu tim. Bahu-membahu, yang kuat tarik yang lemah. Ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu-membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola. Gak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama.